Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru sampai di salah satu kampung adat. Tempat ini juga adalah salah satu wisata religi ya, wisata religi. Salah satu wali atas nama atau almarhum Syekh Dalem Haji Abdul Manap. Beliau ini adalah salah satu keturunan juga, masih keturunan dari wali Cirebon atau Syarif Hidayatullah yang kita kenal Sunan Gunung Jati. Tepatnya kita ada di Kampung Mahmud yang ada di kawasan Bandung Selatan. Dan alhamdulillah ini ramai banget teman-teman ya. Banyak para peziarah dari Bogor, saya lihat, kemudian dari Jakarta dan berbagai daerah lainnya yang datang di malam hari untuk melihat suasana di Kampung Mahmud ini. Ayo kita lihat ya. Nah, ini teman-teman, bisa dilihat sendiri kendaraan atau armadanya. Ini rombongan besar. Tuh, rame banget dari berbagai daerah. Jadi Kampung Mahmud ini bisa dibilang masih masih mempertahankan budaya Sunda, karena dilihat dari rumah-rumahnya ini masih menggunakan bilik bambu ini. Ramai banget. Situs makam Mahmud. Masjidnya paling dia nya. Oh, pame jamana paling dia WC nama. Oh, paling dia. Siap. Nama Syekh Abdul Manap dan Kampung Mahmud yang berada di RW 04 Desa Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung seolah tidak bisa dipisahkan. Konon ulama besar inilah yang mendirikan kampung yang tepat berada di tengah lingkaran Sungai Citarum tersebut hingga bisa lestari hingga saat ini. Syekh Abdul Manap merupakan cucu dari Bupati Dalem Dipati Agung Surya Dinata. Dia mempunyai putra bernama Dalem Natapraja. Kemudian Natapraja ini memiliki putra Abdul Manap atau yang dikenal dengan sebutan Dalem Mahmud. Sang ulama ini diperkirakan hidup antara tahun 1650 sampai 1725. Uniknya, dari dulu hingga kini hanya 300 kepala keluarga atau sekitar 1000 jiwa penghuni di Kampung Mahmud, di mana masyarakatnya masih kuat memegang tradisi adat turun-temurun. Aturan adat yang masih ditaati di Kampung Mahmud antara lain dilarang membangun gedong atau rumah dari tembok, apalagi memakai kaca. Kemudian dilarang menggali sumur, menabuh bedug, memelihara angsa, serta dilarang menyelenggarakan pertunjukan yang di dalamnya ada perangkat gamelan berupa gong. Cerita mengenai Kampung Mahmud dimulai saat Abdul Manap pergi menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Ketika dia berada di depan Ka'bah, konon mendapatkan ilham atau wangsit untuk mengambil segenggam tanah dari pelataran Ka'bah untuk dibawa pulang ke tanah air. Setibanya di kampung halamannya, tanah itu harus ditebarkan di sekitar rumah dan ditandai dengan batu atau tugu setinggi kira-kira setengah meter berbentuk kuncup, dan daerah tersebut dinamai Kampung Mahmud. Kemudian Kampung Mahmud itu harus dijadikan kawasan haram atau tanah suci yang tidak boleh dikunjungi dan diinjak oleh seseorang yang tidak beragama Islam. Tugu tersebut kini dilestarikan dengan dibangunnya sebuah bangunan yang tertutup dan terkunci, dikelilingi dengan pagar besi yang cukup tinggi dan beratap. Ini dimaksudkan untuk menjaga dari mereka yang berniat jahil, karena sering ada yang mencoba memindahkan tugu tersebut. Ini sering terjadi sebelum dibangun bangunannya pelindung tersebut. Pada suatu ketika ada orang-orang yang iseng memindahkan atau mencabut tugu itu dan dilemparkan jauh-jauh dari tempat asalnya. Tapi dengan izin Allah, tugu itu kembali ke tempat asalnya sebelum orang jahil tersebut sampai di tugu tadi.
Setelah kampung itu diberi nama Mahmud, tempat ini berkembang menjadi salah satu pusat perjalanan spiritual Islam terkenal di Tatar Sunda, dan sekaligus menjadi sebuah tempat perlindungan atau persembunyian dan pengayoman bagi mereka dengan alasan apapun mencari suatu perlindungan. Konon pada suatu ketika, Eyang Dalam Mahmud kedatangan seorang pria setengah baya yang mengaku dari kawasan Priangan Timur dan bernama Jainal Arif. Dia memaparkan bahwa sebenarnya sedang melarikan diri dari daerah asalnya karena dituduh membahayakan keamanan negara oleh penjajah kolonial Belanda. Setelah menjelaskan keadaan dirinya, kemudian dia meminta perlindungan kepada Syekh Abdul Manap sehingga diterima menjadi murid dan pengikutnya. Jainal Arif sebenarnya adalah putra dari Eyang Asmadin dan keturunan keempat Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan, Karangnunggal, Tasikmalaya. Dalam menjalankan tugasnya, beliau diberi perintah oleh Eyang Dalam Abdul Manap untuk bertapa di 33 gunung di sekitar Kampung Mahmud selama 33 tahun dan selanjutnya bersama-sama menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Setelah sekian lama mengikuti pelajaran, ternyata didapati bahwa Jainal Arif adalah seorang pemuda yang pandai, cerdas, dan cekatan dalam menerima pelajaran yang diberikan. Karena dia pun menunjukkan kesetiaannya sebagai murid, lalu akhirnya dinikahkan dengan salah seorang keturunannya, kemudian diberi nama gelar Eyang Agung. Syekh Abdul Manap juga mempunyai murid yaitu Abdullah Gedug. Dari ketiga waliullah tersebutlah ajaran Islam meluas di wilayah Bandung. Setelah wafat, Eyang Dalam Mahmud dikebumikan di bawah sebuah pohon beringin yang rindang. Sedangkan Eyang Agung agak sedikit keluar dari kawasan makam utama, kurang lebih 15 meter ke sebelah utara, dan juga makam Eyang Abdullah Gedug. Ketiga tokoh itu memiliki kesaktian tingkat tinggi. Bahkan mereka pun memiliki benda pusaka yang hingga kini terus diburu para peziarah. Tak jarang ada peziarah yang mendapatkan benda-benda pusaka itu. Bentuknya bisa berupa golok, keris kecil, tombak, atau batu-batuan. Konon, Kampung Mahmud sampai saat ini belum pernah diinjak oleh mereka yang bukan Islam. Bahkan semenjak zaman penjajahan Belanda dan Jepang pun, Kampung Mahmud tidak terjamah oleh mereka dan selalu terpelihara kebersihannya dari mereka yang bukan beragama Islam. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di tempat sejarah dan budaya berikutnya.